Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aziz atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan inti materi dari hasil seminar proposal saya yang membahas mengenai pengaruh green marketing mix dan etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen dengan citra merek Indomie sebagai variabel mediasi di Kabupaten Semarang. Pada latar belakang masalah ini, seiring pesatnya perkembangan industri di era globalisasi, terjadi perubahan dalam cara pandang, terutama di bidang pemasaran. Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dengan banyaknya industri lain. Dalam mempertahankan pelanggan serta memperluas pangsa pasar yang dikemukakan oleh Fatmayati 2012, persaingan terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan, sehingga inovasi menjadi kunci utama. Inovasi tersebut perlu didukung oleh strategi pemasaran yang efektif agar produk baru dapat dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, pemasar harus merancang strategi yang tepat dan menerapkan konsep pemasaran modern yang berfokus pada kebutuhan pasar dan pelanggan. Karena mereka adalah faktor penting dalam keberhasilan pemasaran. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Grand Marketing Mix, yaitu strategi pemasaran yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bauran pemasaran, mulai dari produk ramah lingkungan, harga yang adil, distribusi yang efisien, hingga promosi yang mendidik konsumen tentang keberlanjutan. Green marketing atau pemasaran ramah lingkungan semakin populer sebagai respon terhadap isu-isu lingkungan yang menjadi mendesak. Konsumen yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka beli cenderung lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan diproduksi secara etis. Selain itu, etika bisnis Islam juga menjadi pertimbangan penting dalam perilaku konsumsi, di mana prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama bagi konsumen muslim dalam membuat keputusan pembelian. Meskipun konsep green marketing dan etika bisnis Islam semakin banyak diterapkan oleh perusahaan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman pengaruh kedua faktor ini terhadap loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen menjadi kunci dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Tingkat pembelian produk yang seringkali digunakan sebagai indikator loyalitas konsumen. Di Kabupaten Semarang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi produk Indomie yang tinggi, menjadi tempat yang relevan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Grand Marketing Mix dan etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen dengan tingkat pembelian produk Indomie sebagai variabel mediasi, sehingga dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh Grand Marketing Mix terhadap citra merek Indomie di Kabupaten Semarang. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh etika bisnis Islam terhadap citra merek Indomie di Kabupaten Semarang. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh Grand Marketing Mix terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Yang keempat, bagaimana pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Yang kelima, bagaimana pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Yang keenam, bagaimana citra merek memediasi pengaruh Grand Marketing Mix terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Dan yang ketujuh, bagaimana citra merek memediasi pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Kemudian ada tujuan penelitian.
Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand marketing mix terhadap citra merek Indomie di Kabupaten Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika bisnis Islam terhadap citra merek Indomie di Kabupaten Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana loyalitas brand marketing mix terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen di Kabupaten Semarang. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana peran citra merek dalam memediasi pengaruh brand marketing mix terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana peran citra merek dalam memediasi pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya pada ranah pemasaran yang mengintegrasikan prinsip brand marketing dan etika bisnis Islam. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategi bagi perusahaan, khususnya PT Indofood, dalam merumuskan kebijakan pemasaran yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang ketiga ada manfaat sosial. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama konsumen muslim, akan pentingnya memilih produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mendukung keberlanjutannya, lingkungan, dan menunjang tinggi prinsip etika. Selanjutnya, telaah pustaka. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, di mana penelitian tersebut memiliki korelasi dengan judul penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian ini akan membahas dan memahami bagaimana pengaruh brand marketing mix dan etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen dengan citra merek Indomie sebagai variabel mediasi di Kabupaten Semarang. Berikut adalah literatur review yang memiliki korelasi dengan penelitian. Yang pertama, mengenai brand marketing. Wulandari 2019, hasil penelitian ini menguji pengaruh brand marketing mix terhadap keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, Putri dan Hasanah 2021. Hasil penelitian ini menganalisis pengaruh brand produk, grand price, dan grand promotion terhadap minat beli konsumen. Yang terakhir, Lestari dan Hadi R 2018. Hasil dari penelitian ini menganalisis pengaruh brand produk dan brand distribution terhadap keputusan pembelian produk daur ulang. Kemudian, etika bisnis Islam. Yang pertama ada Fauziah N tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengkaji pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen produk halal. Yang kedua ada Hakim dan Lestari tahun 2021. Hasil penelitian ini studi meneliti pengaruh etika bisnis Islam terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir ada Rizky dan Hidayat R tahun 2022. Hasil dari penelitian ini membahas peran etika bisnis Islam dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, loyalitas konsumen. Yang pertama ada Yuliana dan Sari tahun 2022. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi secara langsung oleh kualitas hubungan, namun juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh variabel perantara seperti kepercayaan dan citra merek. Kemudian yang kedua ada Rahmawati dan Syaputra. Hasil menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi konsumen muslim. Kemudian yang ketiga, Syahrul dan Fitria. Hasil penelitian ini, harga dan promosi berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas melalui tingkat pembelian. Yang terakhir ada citra merek sebagai variabel mediasi. Ada dari Sari Pratama.
tahun 2021. Hasil citra merek berperan sebagai mediasi parsial antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Yang kedua, Lestari dan Nugroho tahun 2020. Citra merek sebagai mediasi penuh antara harga dan loyalitas. Dan yang terakhir ada dari Putra dan Wulandari tahun 2022. Citra merek memiliki pengaruh mediasi signifikan dalam membentuk minat beli. Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat gap berdasarkan uraian riset gap di atas yang menunjukkan adanya keragaman hasil dari penelitian masa lalu atau penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, grand marketing. Ada pengertian grand marketing. Melaksanakan konsep grand marketing dalam suatu perusahaan berarti memasukkan pertimbangan lingkungan dalam semua dimensi aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam literatur yang ada, konsep green marketing merupakan variasi terminologi dari environmental marketing, ecological marketing, green marketing, sustainable marketing, greener marketing, dan social marketing. Kemudian ada green marketing mix. Strategi bauran pemasaran merupakan inti dari strategi pemasaran perusahaan yang digunakan untuk membentuk pertukaran. Menurut Kotler et al. 2020, untuk mendapatkan respon yang sesuai di pasar sasaran, perusahaan dapat menggunakan perencanaan bauran pemasaran sebagai alat pemasaran taktis dengan memadukan alat pemasaran yaitu product, price, promotion, flash. Grand marketing harus memiliki perspektif lingkungan ketika memperkenalkan produknya. Yang pertama ada green product. Green product adalah produk yang memberikan jaminan keberlanjutan bagi pelestarian lingkungan, kesehatan manusia, penghematan sumber daya alam, hemat energi, hemat air, memperhatikan penggunaan material dengan meminimalkan limbah, proses produksi bersih, daur ulang, penggunaan kembali, dan ekofisiensi. Kemudian yang kedua ada green price. Green price adalah internalisasi biaya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan di dalam harga produk, pajak lingkungan, asuransi lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang ketiga ada green promotion, adalah promosi yang mempromosikan sosialisasi pengetahuan lingkungan, kesadaran lingkungan, dan mitigasi dampak penggunaan alat promosi ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada Green Plus. Green Plus merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan perusahaan dengan menemukan produk pada pasar yang tepat di mana terdapat konsumen yang peduli akan lingkungan. Yang kedua ada etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Menurut Ahanafi, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan perspektif Al-Quran dan hadis yang bertumpu pada 6 prinsip, terdiri dari kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, serta keadilan. Kemudian yang ketiga ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen menurut Al-Rubaiyeh dan Al-Nazir dalam Sari tahun 2020 merupakan suatu fungsi dari kepuasan pelanggan. Konsumen yang loyal mungkin tidak selalu merasa puas atas suatu produk, sedangkan konsumen yang puas adalah konsumen yang loyal terhadap suatu produk. Dari kegiatan pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara berulang dan terus-menerus, maka akan menunjukkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada citra merek. Pengertian citra merek atau brand image merupakan presentasi dari persepsi umum tentang merek dan terbentuk dari informasi dan pengalaman mereka sebelumnya. Citra merek mengacu pada sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra merek positif lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian.
yaitu menurut Firmansyah tahun 2018. Sedangkan menurut Keller 2013, untuk mendapatkan citra merek positif, perusahaan harus dapat menciptakan program pemasaran yang mampu menghubungkan asosiasi merek dengan kekuatan, keunggulan, dan keunikan merek. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Di atas itu kerangka penelitian yang digambarkan seperti itu. Hipotesis yang pertama ada grand marketing mix berpengaruh positif terhadap citra merek. Hipotesis ini berasumsi bahwa implementasi grand marketing mix oleh Indomie akan membentuk persepsi positif di benak konsumen tentang merek tersebut. Misalnya, jika Indomie secara konsisten menggunakan kemasan eco-friendly atau mendukung program lingkungan, ini akan menciptakan citra merek yang inovatif. Kemudian yang kedua ada hipotesis 2, etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap citra merek. Hipotesis ini berpendapat bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam setiap aspek operasional Indomie akan berkontribusi pada pembentukan citra merek yang positif. Konsumen akan melihat Indomie sebagai merek yang terpercaya, jujur, berintegrasi, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat yang gilirannya memperkuat citra positif merek tersebut. Yang ketiga, hipotesis grand marketing mix berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis ini menyatakan bahwa ketika Indomie menerapkan elemen-elemen grand marketing mix seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan, kemasan daur ulang, harga yang mencerminkan nilai keberlanjutan, dan promosi kegiatan hijau, maka hal tersebut akan mendorong konsumen untuk menjadi lebih setia dan loyal terhadap merek Indomie. Kemudian yang keempat, etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis ini mengemukakan bahwa praktek bisnis Indomie yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, misalnya kejujuran dalam beriklan, keadilan dalam harga, tanggung jawab sosial, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, akan membangun kepercayaan dan rasa hormat konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas mereka. Kemudian yang kelima, citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa citra merek bukan hanya sekedar identitas visual, tetapi merupakan akumulasi persepsi dan perasaan konsumen yang secara fundamental mempengaruhi preferensi dan perilaku pembelian berulang mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi pada loyalitas. Yang keenam, citra merek memediasi pengaruh grand marketing mix terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis mediasi ini menunjukkan bahwa grand marketing mix tidak secara langsung mempengaruhi loyalitas konsumen, melainkan produk citra merek yang terbentuk. Artinya, grand marketing mix yang efektif akan terlebih dahulu membangun citra merek yang kuat dan positif. Kemudian yang ketujuh, citra merek mediasi pengaruh etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis ini mediasi menjelaskan bahwa etika bisnis Islam akan meningkatkan loyalitas konsumen melalui perantara citra merek. Dengan kata lain, praktik etika bisnis Islam yang lebih baik akan menciptakan citra merek yang positif dan terpercaya di mata konsumen. Untuk tempat dan waktu penelitian, lokasi dan waktu yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen Indomie di wilayah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan kuesioner penelitian diberikan secara langsung oleh peneliti kepada konsumen Indomie. Rencana peneliti dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai selesai. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono tahun 2009 adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pandangan positivisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kebenaran dapat diukur dan diuji secara objektif. Penelitian ini dilakukan pada suatu populasi dan sampel tertentu.
dengan cara pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan datanya menggunakan alat atau instrumen khusus seperti kuesioner atau angket, dan data yang diperoleh analisis secara statistik. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk populasi dan sampel, Sugiono tahun 2017 menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang berkualitas dengan memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini, yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh konsumen Indomie di Kabupaten Semarang. Konsumen yang dimaksud mencakup individu yang secara aktif mengonsumsi produk Indomie dan memiliki pemahaman terhadap isu-isu lingkungan atau grand marketing, serta nilai-nilai etika dalam berbisnis menurut perspektif Islam. Mengingat populasi yang sangat besar dan tidak terdata secara pasti jumlah pastinya, maka populasi ini bersifat tidak terbatas atau infinite. Kemudian untuk sampel, sebagian dari jumlah populasi yang ditarik sebagai perwakilan dari populasi. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari konsumen Indomie yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan dipilih berdasarkan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kemudian metode penelitian. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, khususnya jika analisis tersebut menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan tidak bias. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 uji. Yang pertama, uji multikolonialitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam model regresi saling berhubungan atau tidak. Kemudian yang kedua ada uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Kemudian yang terakhir ada uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya ada uji signifikan. Uji signifikan adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu hasil analisis data memiliki makna secara statistik, yaitu apakah hubungan perbedaan atau pengaruh antar variabel terjadi karena faktor yang benar-benar ada. Yang pertama ada uji parsial atau uji T. Menurut Ghazali tahun 2018, uji parsial atau yang dikenal dengan uji T digunakan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Kemudian yang kedua ada uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Kemudian yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau uji R, adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada path analisis atau analisis jalur. Menurut Ghazali tahun 2018, analisis jalur atau path analisis adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam suatu model.
Analisis ini berguna untuk melihat seberapa besar pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik melalui jalur langsung maupun melalui variabel perantara atau mediasi. Model ini mengasumsikan bahwa grand marketing dan etika bisnis Islam tidak hanya mempengaruhi loyalitas konsumen secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung dengan membentuk citra merek Indomie terlebih dahulu, yang kemudian berperan dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Analisis akan membantu menentukan kekuatan dan signifikansi dari setiap jalur yang digambarkan, sehingga dapat diketahui peran mediasi dari citra merek Indomie serta dampak langsung dari grand marketing mix dan etika bisnis Islam terhadap loyalitas konsumen. Untuk persamaan yang pertama adalah Z sama dengan A plus P1 atau grand marketing mix plus P2 etika bisnis Islam plus E1. Kemudian yang kedua persamaan loyalitas konsumen Y sama dengan A plus P3 grand marketing plus P4 etika bisnis Islam plus P5 citra merek Indomie plus E. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.